Suasana tegang kembali menyelimuti ibu kota Venezuela yakni Caracas nih setelah suara tembakan terdengar di sekitar Istana Kepresidenan Miraflores pada Senin 5 Januari 2026 malam waktu setempat Tribuners. Jadi insiden itu terjadi hanya beberapa jam nih setelah pelantikan presiden sementara yakni Delcy Rodriguez menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro nih dalam operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat beberapa hari sebelumnya. Jadi warga yang tinggal di kawasan pusat kota ini menggambarkan bahwa suasana kepanikan ini menyelimuti ya. Terlebih juga ada suara tembakan-tembakan yang pecah sekira pukul 20.00 waktu setempat. Dan kemudian video yang beredar di media sosial juga menunjukkan adanya kilatan-kilatan tembakan di udara dan kondisi warga yang berlari-larian mencari tempat berlindung di tengah malam. Namun nih, menurut sejumlah saksi dan juga sumber pemerintah, suara tembakan tersebut tidak berlangsung lama dan situasi pada akhirnya dinyatakan kembali terkendali. Kemudian menurut sumber yang dekat dengan pemerintah Venezuela, Tribuners, kejadian ini dipicu oleh kehadiran sejumlah drone ya atau pesawat tak berawak yang tak dikenal ya, yang mana itu melintas di atas Istana Miraflores atau Istana Kepresidenan Venezuela. Kemudian aparat keamanan yang masih berada dalam tingkat kewaspadaan tinggi setelah serangkaian peristiwa besar beberapa hari terakhir ini juga merespons dengan melepaskan tembakan terhadap objek-objek udara yang dicurigai. Pernyataan dari institusi resmi Venezuela juga menyebutkan bahwa polisi serta unit keamanan lainnya ini melepaskan tembakan sebagai langkah pencegahan ya untuk menghalau potensi ancaman dari luar udara yang tidak diidentifikasi. Dan meski demikian, Tribuners mereka menegaskan nih bahwa tidak terjadi pertempuran langsung atau bentrokan besar antara faksi bersenjata di darat dan tidak ada laporan awal tentang korban jiwa atau kerusakan serius di pusat pemerintahan. Nah, terus menanggapi insiden tembakan di Miraflores itu nih Tribuners, Gedung Putih Amerika Serikat melalui dua pejabatnya memastikan nih bahwa Washington ini nggak terlibat dalam insiden drone dan juga tembakan di atas Istana Presiden Venezuela itu. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa meskipun Amerika Serikat berada di balik operasi penangkapan Maduro nih, mereka juga memantau laporan kejadian di Venezuela tanpa campur tangan langsung nih dalam proses keamanan terhadap drone di udara. Sementara itu, otoritas Venezuela berupaya nih buat meredam kekhawatiran publik. Kementerian Komunikasi negara itu menyatakan bahwa kondisi secara umum ini masih terkendali, meski ketidakpastian terus membayangi kehidupan politik dan juga keamanan nasional. Nah, seiring dengan itu nih, Tribuners, pemerintah Venezuela akhirnya juga merilis nih angka resmi korban meninggal dalam operasi penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Jadi data tersebut nih dibagikan oleh Menteri Dalam Negeri Venezuela yakni Diosdado Cabello pada Rabu 7 Januari 2026 malam waktu setempat ya. Nah, di sana ini dikatakan bahwa setidaknya ada 100 orang nih Tribuners yang tewas dalam operasi atau serangan Amerika Serikat di Caracas pada akhir pekan lalu. Kemudian pemerintah Caracas sebelumnya juga nggak memberikan angka yang resmi gitu ya, angka yang pasti mengenai jumlah korban. Namun kemudian pihak militer Venezuela merilis daftar 23 nama personel mereka yang gugur. Pejabat Venezuela menyebutkan bahwa sebagian besar tim pengamanan Maduro ini juga tewas secara keji gitu ya. Sementara Kuba juga melaporkan adanya 32 anggota militer dan intelijen mereka di Venezuela yang turut menjadi korban. Kemudian, Cabello juga mengungkapkan bahwa istri Maduro yakni Cilia Flores yang ikut ditahan bersama sang presiden ini juga mengalami cedera kepala nih dalam penggerbekan tersebut. Sementara itu, Maduro sendiri juga mengalami cedera pada bagian kakinya. Operasi penjemputan paksa Nicolas Maduro dan istrinya ini terjadi pada Sabtu Tribuners 3 Januari ya. Dan itu juga secara tidak langsung menjadi ajang pamer armada militer Angkatan Udara Amerika Serikat. Nah, bagaimana tidak, karena operasi ini melibatkan jet tempur Tribuners, jet tempur siluman untuk menguasai langit, kemudian juga pesawat pengacau pertahanan udara musuh, hingga drone pengintai rahasia dan juga satelit yang memberikan informasi intelijen secara real time. Dan berdasarkan data Departemen Pertahanan Amerika Serikat nih, Tribuners serta analisis industri, itu Amerika Serikat mengerahkan seluruh alutsista mutakhir yang mereka punya nih
mulai dari helikopter, kemudian jet tempur, pesawat pengisi bahan bakar, sampai pesawat tak berawak atau drone. Dan langkah ini dianggap sebagai pencapaian besar ya bagi perusahaan pertahanan Amerika Serikat, sekaligus menjadi pesan yang kemungkinan besar akan diperhatikan oleh Tiongkok. Dan yang mana Pentagon ini juga mencatat ada lebih dari 150 pesawat yang dikerahkan. Nah, seiring dengan penangkapan Presiden Maduro nih, Tribuners, ini sang putra ya ini juga tampaknya diliputi kepiluan gitu ya. Jadi dalam suasana ruang sidang Majelis Nasional Venezuela ini mendadak berubah hening nih Tribuners. Dan kemudian bergemuruh saat putra presiden yang baru saja ditangkap yakni Nicolas Ernesto Maduro Guerra tampil menyampaikan pidato yang secara emosional gitu Tribuners pada Senin 5 Januari 2026 lalu. Dan di hadapan para legislator serta hadirin yang menyaksikan secara langsung, Maduro Guerra ini tidak hanya menyampaikan apresiasi kepada rakyat Venezuela atas dukungan mereka, tapi ia juga menuturkan pesan pribadi yang syarat emosi ya untuk sang ayah yakni Nicolas Maduro yang kini berada dalam tahanan Amerika Serikat. Jadi dengan suara yang beberapa kali tercekat ya Tribuners, legislator berusia 30-an itu mengatakan bahwa tanah air berada di tangan yang baik ayah dan segera kita akan berpelukan di sini di Venezuela. Jadi ucapan itu disampaikan sebagai bentuk keyakinan nih bahwa pemerintahan Venezuela ini tetap kokoh ya, meskipun pemimpin besarnya kini lagi jauh dari tanah air gitu. Dan pidato itu juga bukan sekadar deklarasi dukungan moral bagi sang ayah yang ditangkap, tetapi juga mencerminkan keresahan yang lebih luas Tribuners dalam tubuh pemerintahan dan juga masyarakat Venezuela. Dalam pernyataannya, Maduro Guerra ini menggambarkan penangkapan tersebut sebagai presiden berbahaya ya yang melampaui batas negara. Kemudian menyerukan bahwa jika menculikan seorang kepala negara dianggap sah, tidak ada negara yang aman. Dan pernyataan itu mempertegas kekhawatirannya akan implikasi terhadap kedaulatan negara-negara di seluruh dunia. Dan krisis ini bermula ketika pasukan Amerika Serikat nih melancarkan operasi militer di Caracas pada awal Januari 2026 yang kemudian berujung pada penangkapan Presiden Maduro dan juga istrinya Cilia Flores. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan itu didasari oleh tuduhan serius nih terkait jaringan narkotika internasional, kemudian terorisme narkoba, dan juga konspirasi yang melibatkan penyelundupan kokain dalam skala besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.